الحمد لله الذي له الخلق والأمر وله فيما شاء وقدر القهار الذي لا تندفع أحكامه بشيء ما تتأخر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم الفزع الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الخلائق والبشر وعلى آله وصحبه الفائزين بالفضل الأفخر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله كما أمر واجتنبوا عما نهاكم عنه وحذر واعتقدوا أن كل ما كان فبإرادة الله الأكبر. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita masih senantiasa diberikan rahmat, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kemudahan untuk mengungkapkan rasa syukur dengan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat di Masjid Jami Al-Muhsinin ini dalam keadaan sehat wa afiat. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya dengan sebenar-benarnya keimanan dan sebaik-baiknya ketakwaan, minimal dengan jalan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi apa yang dilarang olehnya. Sebab dengan jalan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Berdoa merupakan salah satu amaliyah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Dan juga doa merupakan suatu ibadah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir bahwa Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada suatu zikir dan ibadah yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Doa menjadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadikan hati orang yang berdoa menjadi lebih tenang. Selain itu, doa adalah bagian inti dari ibadah. Karena hati seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seyogyanya dipenuhi kesadaran bahwa tidak ada lagi tempat untuk berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah esensi dari tauhid dan inti dari keikhlasan. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dijawab atau dikabulkan olehnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Namun realitanya, mengapa banyak orang yang berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tak kunjung dikabulkan olehnya? Sehingga tidak sedikit di antara kita yang bertanya-tanya, apakah Allah tidak memenuhi janji-janjinya atau ada sesuatu yang menghalangi doa-doa kita? Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kiranya kita bisa bermuhasabah
melalui kisah yang disampaikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'ata aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Kemudian Rasulullah menyebutkan ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumuh serta berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berseru, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika demikian keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Jika kita mau merenungkan kisah di atas, bukankah lelaki yang diceritakan Rasulullah sebenarnya sudah sangat memenuhi 4 kriteria dikabulkannya doa, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh, baju yang kusut dan dalam kondisi yang lelah, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan kesungguhannya berharap kepada Allah dengan mengucapkan ya Rabb berulang kali. Namun ternyata hal itu belum cukup untuk menjadikan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini memberikan isyarat yang jelas bahwa ada hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa, yaitu mengonsumsi sesuatu yang haram, baik berupa makanan, minuman, ataupun bahkan pakaian. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan hal tersebut, ada juga salah satu riwayat bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar doaku mustajabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah bersabda, "Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah." Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, pilihlah makanan yang halal, niscaya doamu mustajabah atau dikabulkan. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu indahnya syariat Islam. Ia mendorong penganutnya untuk senantiasa mengonsumsi yang baik dan meninggalkan yang haram. Hal itu juga menjadi syarat penting untuk terkabulkannya doa yang kita panjatkan. Dengan kata lain, barang siapa yang menghendaki doanya dikabulkan, maka harus memperhatikan sisi kehalalan, baik makanan maupun pakaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita agar mendapatkan rezeki yang baik dan juga halal, sehingga amalan kita diterima olehnya. Sebab Allah adalah Zat yang maha baik dan tidak menerima apapun kecuali yang baik. Inna ahsanal kalami wa abyanal nizam kalamullahil malikil allami dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim wa zid
الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وجل وأكبر